Jumpa lagi di Peta Sastra Indonesia, cara mudah untuk memahami belantara sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang berhubungan dengan perkembangan kita sendiri sebagai anak yang bertumbuh dewasa. Sebagai remaja kita suka menulis puisi kan? Sampai dewasa juga orang suka menulis puisi. Menulis puisi itu tidak dibatasi umur. Apa sih asiknya puisi? Puisi itu lebih bebas daripada prosa atau cerita. Bisa langsung mengungkapkan perasaan dan jeritan hati. Tapi karena bebas mengungkapkan perasaan, puisi juga harus indah. Nah, puisi yang indah ini sering disebut puisi liris. Kata liris datang dari lira, dari bahasa Yunani, sejenis harpa kecil. Zaman kuno, orang baca puisi sambil diiringi lira yang merdu. Akhirnya, puisi identik dengan kata-kata yang merdu. Jadilah puisi liris. Puisi liris adalah model yang paling banyak digunakan penyair atau orang umum dalam berpuisi. Yuk kita kenalan dengan 3 penyair Indonesia yang banyak menulis puisi liris. W.S. Rendra, penyair kelahiran Solo 1935. Ia sangat terkenal di zamannya, tahun 70-an sampai 90-an. Selain sastrawan, ia juga dramawan dan juga main film. Buku puisinya waktu muda, 4 kumpulan sajak. Melalui lirik-lirik yang manis, Rendra menghayati soal cinta, kesepian yang dialami seorang manusia. Salah satu baitnya seperti ini. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Rendra juga menulis balada, bentuk puisi liris yang menceritakan kisah rakyat yang mengharukan. Penyair kedua, Sapardi Djoko Damono, juga kelahiran Solo, tahun 1940. Beberapa sajaknya sangat populer, seperti Hujan Bulan Juni dan Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Sapardi juga menulis sejak muda. Buku puisi pertamanya, Dukamu Abadi, disebut sebagai nyanyi sunyi kedua karena bait-baitnya mengingatkan kepada nyanyi sunyi, puisi karya penyair era pujangga baru, Amir Hamzah. Cinta dan kesunyian manusia sangat akrab di puisi-puisi Sapardi. Kata Sapardi masih terdengar sampai di sini. Dukamu abadi, malam pun sesaat terhenti, sewaktu dingin pun terdiam. Di luar, langit yang membayang samar. Yang ketiga, Djoko Pinurbo, biasa dipanggil Jokpin. Lahir di Sukabumi, 1962, tapi besar di Yogyakarta. Kalau kita baca puisi Jokpin, kita bisa melihat pengaruh tradisi puisi liris dari Chairil Anwar, Rendra, Sapardi, dan Gunawan Muhammad. Tapi yang unik dari Jokpin, puisinya juga mengandung humor dan ironi. Jadi, puisi liris ternyata juga bisa lucu loh. Keunikan lain, Jokpin banyak mengangkat benda-benda yang sangat dekat yang sering tak kita anggap puitis. Misalnya, tentang celana dan sarung. Baitnya berbunyi seperti ini. Ia ingin membeli celana baru buat pergi ke pesta, supaya tampak lebih tampan dan meyakinkan. Lalu ia ngacir tanpa celana dan berkelana, mencari kubur ibunya hanya untuk menanyakan, "Ibu, kau simpan di mana celana lucu yang kupakai waktu bayi dulu?" Nah, kita sudah kenal 3 dari banyak penyair Indonesia. Ketiganya mengalami era rezim militer. Oh iya, meski mereka menulis puisi yang merdu, bukan berarti mereka tidak pernah menulis protes sosial ya. Rendra banyak sekali menulis sajak pamflet kritik sosial. Sampai-sampai ia pernah dilarang manggung. Sapardi menulis puisi Dongeng Marsinah tentang buruh wanita yang dibunuh. Jokpin menulis Malam Pemberedelan ketika pers disensor. Ternyata puisi yang merdu saja tidak cukup untuk mengungkapkan perasaan. Kadang-kadang kita juga perlu berteriak keras dan parau. Nah, model puisi apa yang cocok untuk perasaan dan pendapat yang tidak merdu? Ikuti video berikutnya. Kita akan bicara soal puisi non-liris. Sampai jumpa!